Salam, Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese, pendalaman kitab suci kita, pendalaman iman kita, bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami selalu bersyukur atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada masa Paskah ini kami ingin mendalami makna kebangkitan dan makna Engkau yang telah mengorbankan diri bagi kami. Kebangkitan dan penampakan-Mu menjadikan suatu rahmat bagi kami, bahwa dengan kesaksian iman para rasul, para murid, dan para orang-orang yang mengimani Engkau pada gereja perdana, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami para putra-putra-Mu ini, agar kami selalu menjadi pewarta firman dan sabda-Mu dalam setiap kondisi apapun yang kami sedang hadapi pada masa sekarang. Berkatilah kami dan bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami segala firman dan sabda-Mu dan memahami pembelajaran kami seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, pada materi hari ini saya tetap masih mengulas supaya kita selalu memahami makna kebangkitan. Jadi ada beberapa tema atau topik yang nanti akan kita ulas bersama. Yang pertama adalah makna kebangkitan, berikutnya duduk di sisi Bapa. Selanjutnya nanti kita akan memaknai dua materi itu, walaupun kemarin sudah saya juga sampaikan tentang makna kebangkitan, tetapi mungkin kita akan mengulas tuntas supaya kita memahami makna kebangkitan itu dan juga duduk di sisi Bapa. Karena beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang mempertanyakan tentang posisi duduk di sebelah kanan Bapa itu apa maksudnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu makna kebangkitan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak hanya mewahyukan bahwa Yesus hidup. Hidup Kristus yang mulia mempunyai arti keselamatan bagi manusia. Jadi jelas, hidup Kristus yang mulia mempunyai arti keselamatan bagi manusia. Jadi itu harus kita maknai, kita imani, ya, bahwa Allah tidak hanya mewahyukan bahwa Yesus hidup, tetapi hidup Kristus yang mulia mempunyai arti keselamatan bagi manusia. Jadi bukan hanya pengikut Kristus, tetapi bagi manusia, hidup Kristus yang mulia mempunyai arti keselamatan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh alam semesta ini. Itulah isi pokok pewahyuan Allah dan iman para murid. Jadi wahyu, ya, yang merupakan pokok pewahyuan dari Allah, ya, itulah dia kuncinya, atau itulah pokoknya yang diwahyukan Allah, ya, dan iman para murid, yaitu para rasul. Paulus berkata bahwa Yesus oleh kebangkitannya dari antara orang mati dinyatakan anak Allah yang berkuasa. Jadi Paulus berkata bahwa Yesus oleh kebangkitannya dari antara orang mati dinyatakan anak Allah yang berkuasa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 4. Nah, itu kita bisa baca di situ. Bahwa Paulus berkata bahwa Yesus oleh kebangkitannya dari antara orang mati dinyatakan anak Allah yang berkuasa. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta tidak dipakai gelar anak Allah, tetapi Tuhan dan Kristus. Jadi dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta atau Pentakosta tidak dipakai gelar anak Allah, tetapi Tuhan dan Kristus. Itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36. Sudah jelas. Yang dimaksud kurang lebih sama. Artinya antara Paulus dan Petrus itu maksudnya adalah sama. Dengan kebangkitan, Allah menyatakan dukungannya terhadap Yesus.
Jadi dengan kebangkitan Allah menyatakan dukungannya terhadap Yesus. Jadi dengan kebangkitan Allah menyatakan dukungannya terhadap Yesus. Dengan kebangkitan menjadi jelas bahwa Yesus sungguh diutus oleh Allah. Jadi karena kebangkitan sungguh jelas bahwa Yesus sungguh diutus oleh Allah, yang selama ini diperdebatkan dan akhir-akhir ini diperdebatkan kan. Jadi ada yang ingin, ya, memang betul bahwa hari Jumat Agung itu adalah memperingati wafat Yesus Kristus. Hari Paskah adalah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi sebagai orang beriman Kristiani, baik gereja Katolik, gereja non-Katolik, gereja Kristen yang lainnya, kita harus memahami itu. Dan itulah yang kita harus wartakan, kita sampaikan ke segala makhluk, segala penjuru dunia. Makna kebangkitan itu maknanya adalah makna yang sangat dalam, karena Allah yang membangkitkan Yesus. Namun demikian, yang lebih penting ialah bahwa dengan kebangkitan menjadi jelaslah bahwa Yesus diterima oleh Allah. Jadi jelas bahwa dengan kebangkitan menjadi jelas bahwa Yesus diterima oleh Allah. Padahal wafat Yesus di kayu salib memberi kesan bahwa Yesus ditolak oleh Allah. Jadi kesan bagi orang yang tidak beriman, wajar orang yang tidak beriman, Kristiani, menganggap wafat Yesus itu ditolak oleh Allah. Jadi Yesus ditolak oleh Allah. Tetapi makna kebangkitan ini justru memutarbalikkan fakta bahwa jelaslah Yesus diterima oleh Allah. Kebangkitan tidak hanya mengubah pandangan para murid terhadap diri Yesus sendiri, ya. Jadi pandangan para murid itu berubah terhadap Yesus sendiri. Kita tahu apa yang terjadi pada para murid atau para rasul. Hanya satu rasul saja yang berdiri di samping Yesus atau berada di samping Yesus, yaitu Yohanes, ya, murid yang disayangi oleh Yesus. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi kita tahu bahwa Yohanes, karena ada pesan yang disampaikan atau sabda yang disampaikan kepada Yohanes untuk menerima Bunda Maria sebagai ibunya, ya. Ke-11 murid yang lainnya kemana? Tetapi dengan kebangkitan, ya, tidak hanya mengubah pandangan para murid terhadap diri Yesus sendiri, melainkan juga terhadap wafatnya. Jadi awalnya murid-murid Yesus itu takut karena sang pemimpinnya itu mati di kayu salib, dibunuh, ya. Jadi semuanya menjadi kena mental atau takut. Bahasa sekarang kan kena mental. Nah, bagi orang Yahudi segala kemalangan di dunia ini hukuman untuk dosa. Jadi jelas, kalau kemalangan, jadi kalau orang Yahudi itu tidak mau kemalangan, dia hanya maunya untung saja. Jadi kalau kemalangan di dunia ini hukuman untuk dosa. Jadi orang Yahudi itu memiliki iman yang berbeda dengan orang Kristiani. Jadi kalau kemalangan Yesus wafat di kayu salib itu kemalangan. Maka dalam makna perkawinan itu kan, perkawinan itu sakramental dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Tapi bagi orang Yahudi itu adalah kemalangan. Kita bisa lihat di Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 2. Ya. Apalagi kematian, hukuman untuk dosa, ya. Jadi kemalangan di dunia ini adalah hukuman untuk dosa. Nah, jadi kalau ada orang Kristiani berpandangan, mohon maaf misalnya bapak-bapak sekarang itu mendapat kemalangan, ini hukuman dosa. Tapi bagi orang Kristiani justru bukan hukuman dosa. Justru kemalangan itu adalah bagaimana kita mencintai Tuhan Allah, karena kehendak Allah terjadi atas diri kita supaya kita diubah oleh Allah. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, ada 3 makna pertobatan yang dalam. Kalau kita melihat dari kutipan Injil, ya, kita tahu ada tentang dirham yang hilang. Dirham yang hilang. Dirham itu adalah sesuatu yang tidak tahu kalau dia hilang, dan dia tidak memberitahu bahwa dirinya hilang. Nah, jadi
makna dari dirham yang hilang itu adalah pertobatan. Ada orang yang tidak tahu dia berdosa dan tidak tahu dia tersesat, dan ya dia tidak memberitahu dirinya tersesat, tetapi tetap dicari. Itu maknanya. Jadi ada orang yang memang tersesat dan berdosa, dia tidak tahu dia berdosa dan tidak tahu dia tersesat. Itu dirham yang hilang. Maka ketika ditemukan oleh janda tentang dirham yang hilang itu, bersukacitalah janda itu kan. Jadi ada di antara kita mungkin menjadi hamba-hamba Tuhan atau pewarta atau saksi-saksi iman yang menemukan seseorang yang tidak tahu dia tersesat dan tidak tahu dia berdosa. Ya, setelah ditemukan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Itulah kesaksian-kesaksian orang yang tidak tahu dia berdosa dan tidak tahu dia tersesat. Dan dia tidak bisa mengatakan dirinya tersesat karena dia tidak tahu. Berikutnya ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, kalau domba yang hilang, dia tahu dirinya tersesat, tetapi dia tidak tahu jalan kembali. Jadi dia gembek saja. Ada orang seperti itu. Itu seperti orang Kristiani atau orang Kristen. Dia seperti domba yang hilang. Dia tidak bisa jalan pulang. Dia hanya ngembek bahwa, aduh saya berdosa kepada Tuhan. Tapi dia ngembek terus. Nah, itu harus ditemukan oleh gembala untuk mencarinya. Ya, itulah kita yang menjadi pewarta-pewarta iman untuk mewartakan bahwa dia itu tidak bisa jalan pulang, harus kita cari. Nah, itu domba yang hilang. Berikutnya ada yang disebut dengan anak yang hilang. Nah, anak yang hilang inilah kita, Jadi orang yang sudah menerima rahmat, berkat, tetapi dia menyia-nyiakan berkat rahmat dan dia tak bisa pulang. Mengapa dia bisa pulang? Karena dia tahu Bapa itu maha baik. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal kan. Nah, itu adalah makna pertobatan dalam masa prapaskah. Kita kan disuruh bertobat. Nah, itu adalah anak yang hilang. Ada dirham yang hilang, domba yang hilang. Dirham yang hilang dia tidak tahu dia berdosa atau dia tidak tahu dia hilang dan dia tidak mengatakan dia hilang. Kalau domba dia tahu dia hilang, dia tahu dia hilang tapi dia tidak bisa mencari jalan yang hilang itu, atau dia harus ditemukan. Nah, kemudian anak yang hilang, anak yang hilang. Kita dibaptiskan menjadi anak-anak Allah. Anak yang hilang ya kita yang tidak bertobat dan tidak mendapat rahmat pengampunan, maka kita harus bertobat dan menerima rahmat pengampunan. Itulah anak yang hilang. Dia tahu jalan pulang. Ya kan? Jadi ada benda, ada binatang, ada manusia. Nah, seharusnya anak yang hilang ini adalah anak yang bisa bertobat dan dia memperoleh rahmat pengampunan. Nah, dalam masa Paskah ini kan memang rahmat pengampunan itu diberikan kepada semua orang untuk bisa pulang ke rumah Bapa. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, jadi jelas kebangkitan itu tidak hanya mengubah pandangan para murid terhadap diri Yesus sendiri, melainkan juga terhadap wafatnya. Bagi orang Yahudi, segala kemalangan di dunia ini hukuman untuk dosa. Saya ulangi kembali. Itu terdapat di Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 2. Apalagi kematian. Nah, apalagi kematian bagi orang Yahudi itu adalah kesialan. Makanya najis menyentuh mayat seseorang kalau sudah masuk ke hari Sabat. Makanya jenazah Yesus itu diminta oleh Yusuf dari Arimatea untuk menurunkannya kepada Pontius Pilatus. Jadi jenazah Yesus itu oleh Yusuf Arimatea itu meminta kepada Pontius Pilatus. Nah, Yusuf Arimatea ini adalah seorang murid yang kaya. Jadi Pontius Pilatus itu masih memandang status Yusuf Arimatea ini karena memang dia adalah orang kaya, dikenal oleh Pontius Pilatus, lalu meminta jenazah Yesus untuk diturunkan supaya jenazahnya itu dirawat supaya tidak melampaui hari Sabat. Kalau melampaui hari Sabat ya akan dibiarkan saja tergantung di kayu salib. Lalu yang menurunkan jenazah Yesus itu ada dua orang, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, seorang Farisi yang bertobat. Nah, itu disampaikan dalam Injil Kita bisa baca itu.
Bapak-bapak yang terkasih, dengan kebangkitannya menjadi jelas bahwa Yesus bukan pendosa. Jadi harus dipahami, dengan kebangkitannya kita tahu bahwa Yesus bukan pendosa. Jadi wafatnya juga bukan hukuman untuk dosa. Jadi wafat Yesus di kayu salib bukan hukuman untuk dosa. Jadi makna iman Yahudi itu berbeda dengan makna iman Kristen. Jadi wafat Yesus itu bukan karena dia berdosa, ya, karena Yesus tidak mungkin berdosa dan Yesus itu tidak berdosa. Kemudian, ya, dengan kebangkitannya jelas bahwa Yesus bukan pendosa. Ada wafat pasti ada kebangkitan, ya. Jadi siapa yang wafat di kayu salib? Ya Yesus Kristus. Siapakah yang bangkit? Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristiani dibengkok-bengkokkan, dibelok-belokkan, lalu kita memahami iman yang sesat. Kita mempertanyakan tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Untuk apa lagi kita mempertanyakan itu? Kalau kita sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita harus, ya, sepakat dan kita harus setuju dan kita harus mewartakan bahwa Yesuslah yang wafat dan dialah yang bangkit. Ya. Bahkan ditekankan lagi tuh, Yesus wafat, dimakamkan, bangkit pada hari ketiga, dan, ya, kebangkitannya dinyatakan dengan penampakan. Bukan hanya kepada 12 murid, tetapi lebih daripada 500 orang, ya, yang menyaksikan kebangkitannya. Kurang apa lagi, ya. Nah itu harus dipahami bahwa kebangkitan adalah suatu makna yang luar biasa. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Bahkan menjadi pertanyaan, mengapa Yesus harus mati kalau ternyata ia tidak mempunyai dosa. Jadi pertanyaan, mengapa Yesus harus mati? Ini adalah pertanyaan orang-orang yang mungkin imannya sangat kurang. Mengapa Yesus harus mati? Bahkan ada yang mulai membelokkan makna Yesus mati itu, ya. Karena itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Yesus harus mati. Ya. Nah, di situ orang mulai bilang, "Oh, Tuhan itu jahat sekali ya. Kok Yesus harus melaksanakan kehendak Tuhan padahal Yesus Tuhan?" Dan mulailah kita akan jatuh dalam menjadi anak yang hilang tadi itu, menghamburkan harta, rahmat berkat dari Bapa di surga. Nah, jadi harus dipahami, ya. Jadi wafatnya juga bukan hukuman dosa. Bahkan menjadi pertanyaan, mengapa Yesus harus mati kalau ternyata ia tidak mempunyai dosa, sebagaimana kelihatan dari kebangkitan. Dan dari pertanyaan ini timbul kesadaran bahwa Yesus memang tidak mati karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Jadi Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Jadi harus dipahami itu. Ya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ya, karena dosa kita lah Yesus mati. Nah, itu harus dipahami sebagai orang yang beriman Kristiani. Karena dosa saya, dosa bapak-bapak sekalian, dosa semua orang, maka Yesus wafat di kayu salib. Ya. Jadi kematian Yesus itu adalah karena menebus dosa-dosa kita. Dasar wafat Kristus adalah solidaritas dengan orang berdosa. Jadi itu harus dipahami, solidaritas bagi orang berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi kalau setiap kali kita misa atau ibadat dalam gereja Katolik itu ada makna pengakuan itu atau doa saya mengaku itu. Ya kan? Salah satu doanya itu ada kutipan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi karena dosa kita. Ya. Nah, inilah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya. Solidaritas karena dosa-dosa kita. Apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada seorang perempuan yang hampir dirajam karena berbuat zina. Yesus menulis ke tanah. Ya, lalu dia menyatakan, ya, jika
orang yang tidak berdosa, silakan lemparkanlah batu itu pertama kali. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda, ya kan, mundur. Lalu Yesus melihat perempuan itu, dia katakan apa? Ya, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum kamu. Nah itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, solidaritas Yesus kepada kaum pendosa itu, itulah yang dimaksud Yesus. Aku datang, ya kan, bukan untuk dilayani tetapi melayani, ya kan. Bukan seorang yang sehat memerlukan tabib, tetapi seseorang yang sakit. Apa susahnya, ya kan, menyuruh orang mengangkat tilam, dosamu telah diampuni. Susah benar kan? Kita ini kan susah mengampuni orang, susah. Mulutnya sih oke mengampuni, tapi hati masih dongkol, pikiran masih dongkol, ya kan. Maka ya, kita tahu 30 tahun ada seorang terbaring, dia mau masuk ke sumur Bethesda, ya kan, di kolam Siloam, ya. Lalu di situ dia tidak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Yesus bilang, angkatlah tilammu. Apalah sulitnya nyampaikan itu kan? Angkatlah tilammu, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Jadi pernyataan Yesus itu menyandarkan diri kita bahwa kita adalah orang berdosa. Makanya makna baptisan kita itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dibebaskan dari dosa-dosa asal kita. Bukan hanya dosa-dosa asal Adam dan Hawa, tetapi dosa-dosa yang diakibatkan oleh kesalahan, ya, banyak orang, ya kan. Maka orang bertanya, bagaimana kalau orang yang, mohon maaf, misalnya dilahirkan karena akibat perkosaan, dilahirkan akibat karena perselingkuhan, dilahirkan karena akibat pelacuran, dilahirkan karena akibat misalnya ya hubungan main-main, ya ketika dibaptis dia sudah dosa-dosa asalnya akibat ulah lelaki dan perempuan atau bapak dan ibunya itu ya sudah dihapus karena menerima sakramen baptis. Jadi jelas ya bapak-bapak yang terkasih. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan anak haram, ya. Ketika sudah dibaptis itu adalah halal. Dia menjadi anak-anak Allah. Nah, persoalannya apakah dia akan menjadi anak yang hilang atau dirham yang hilang atau domba yang hilang? Ah, itu urusan dia nanti. Ya. Itu proses. Tetapi ketika dia dibaptis, dia dosanya sudah dihapus dan dia menjadi suci. Sama seperti Nikodemus. Bagaimana aku bisa lahir kembali ke rahim ibuku? Ya kan? Nah, percakapan itu membuat Nikodemus akhirnya bertobat bahwa dia bisa dilahirkan kembali, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus. Dia berjumpa dengan Roh Kudus. Roh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bapak-bapak yang terkasih, memahami makna kebangkitan itu butuh proses panjang, tetapi kita harus paham bahwa dasar wafat Kristus adalah solidaritas dengan orang berdosa. Sekarang prinsip solidaritas itu dapat dibalik. Kalau Kristus senasib dengan kita sampai pada kematian, maka kita tetap bersatu dengan Kristus juga dalam kebangkitan. Maka kalau Yesus, nah ini harus dibalik ya. Kalau Kristus senasib dengan kita sampai pada kematian, maka kita tetap bersatu dengan Kristus juga dalam kebangkitan. Jadi sebagai orang Kristen, kita akan dibangkitkan oleh Allah karena Kristus Yesus. Maka satu-satunya jalan menuju Allah Bapa ya hanya melalui Yesus Kristus. Karena Yesus solider dengan orang berdosa tadi itu, dia wafat bagi dosa-dosa kita, dan karena dengan kematiannya itu maka kita dibangkitkan bersama Kristus oleh Kristus. Nah, jadi 3 tipe manusia, apakah menjadi dirham yang hilang, domba yang hilang, atau anak yang hilang, ya. Kategori anak yang hilang, dia sadar, dia tahu dia berdosa, dan dia tahu bapaknya Maha Pengasih. Tetapi kalau domba yang hilang, ya, dia hanya ngembek, tidak tahu siapa yang, sampai nanti dicari, ya. Nah, kalau dirham itu harus dicari karena dia tidak tahu dirinya hilang. Itu ada tipe-tipe seperti itu. Nah, mungkin apakah kita masuk kategori yang mana?
Ya. Kalau kita masuk kategori anak yang hilang, kita bisa kembali. Tapi kalau domba yang hilang, kita hanya berseru Tuhan, Tuhan, ya kan? Bukannya berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Bapak-bapak yang terkasih, ya, jelas. Karena Kristus sudah terlanjur bersatu dengan kita, maka dengan menarik Kristus, Allah menarik kita semua bersama Kristus. Kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru. Kita memperoleh karunia keselamatan karena Kristus. Karena Kristus. Ya. Keyakinan itu dirumuskan dengan mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, itu makna yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Karena apa? Karena Yesus adalah yang sulung. Ya. Kita bisa membaca surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20. Makanya Paulus menjelaskan itu supaya kita memahami bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau karena Kristuslah, maka orang-orang yang meninggal itu bisa diselamatkan. Ya. Jadi Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Di ayat 23-nya. Ya. Karena Kristus senasib dengan umat manusia, maka yang diterima oleh Allah bukan hanya Kristus, melainkan semua manusia bersama dengan Dia. Makanya karena kita wafat bersama Kristus, kita dibangkitkan oleh Kristus, maka kita diterima oleh Allah karena Kristus, bersama Kristus. Jadi berbahagialah kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, karena kita dibangkitkan oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus. Apalagi yang bapak-bapak perlu tidak yakini. Ya. Jadi yang menggoda manusia tidak meyakini Kristus itu ada 3 oknum tadi: dunia, lalu iblis, lalu hawa nafsu. Yang akan diserang iblis itu adalah hawa nafsu. Ya, mengapa Hawa bisa digoda iblis? Karena hawa nafsu sama seperti Allah katanya. Makanya kita sebagai pengikut Kristus harus menyandarkan diri kepada Kristus. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak yang terkasih. Nah, Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 25. Nah, ini mau menjelaskan supaya makna kebangkitan itu menjadi jelas bagi kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Jadi Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Jadi maka sia-sialah iman kita jika Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Sia-sia iman kita. Itu kata Paulus kan. Kebangkitan itu inti pokok keselamatan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, inti pokok dari keselamatan itu adalah kebangkitan. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani. Saya ulangi, kebangkitan itu inti pokok keselamatan. Jadi tak ada orang di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Karena Yesus harus wafat bagi dosa-dosa kita dan bangkit bagi kita. Nah, itu tadi. Ya. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena pelanggaran kita, Yesus diserahkan dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Jadi kita dibenarkan oleh Kristus Yesus. Ya, Yesus Kristus diserahkan karena dosa-dosa kita dan kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Jadi maka kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Jadi
Kalau Yesus tidak bangkit, ya, sia-sialah inti keselamatan itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Mesias itu, ya, akan hadir kepada bangsa Yahudi, ya tidak diterimanya, masih menunggu sampai sekarang, yaitu resiko mereka. Bagi kita tahu bahwa kebangkitan itu inti pokok keselamatan. Sebenarnya kita tidak hanya diselamatkan oleh wafat Kristus, melainkan juga oleh kebangkitannya. Jadi wafat Yesus itu, ya, dan kebangkitannya adalah satu paket. Jadi kita tidak hanya diselamatkan oleh wafat Kristus, melainkan juga oleh kebangkitannya. Atau lebih tepat dikatakan kita diselamatkan oleh kedua-duanya. Maka kata Rasul Paulus jelaskan, jika Yesus tidak wafat dan tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Jadi kebangkitan itu adalah satu paket. Ada wafat, ada kebangkitan. Jadi sebagai orang Kristiani jangan lagi bertanya, yang wafat itu siapa? Yesus Kristus. Yang bangkit itu siapa? Yesus Kristus. Penyesat-penyesat akan mengatakan disamarkan, bukan Yesus yang wafat. Nah, kalau kita tidak mengimani Yesus wafat dan tidak mengimani Yesus bangkit, berarti sia-sialah iman kita. Dalam kematian menjadi jelas bahwa Kristus sungguh satu dari kita. Dan oleh karena itu kita yakin dalam iman bahwa kita juga boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Jadi makna Paskah itu adalah mengambil bagian dalam kebangkitannya. Selamat Paskah, itulah makna yang luar biasa bagi proses penyelamatan, wafat Yesus dan kebangkitannya. Dan dalam proses kebangkitannya itu, ya, Yesus menampakkan diri. Sampai sekarang Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang seperti dirham. Dirham itu, ya, itu tadi, orang yang tidak tahu dia tersesat dan tidak tahu dia berdosa, dan dia tidak juga mengatakan dirinya berdosa, kepada domba yang hilang. Ya, dia tersesat, ya, dia tidak tahu tersesat, dia hanya tahu bahwa dirinya tersesat, tapi tak tahu jalan pulang. Dan kepada anak yang hilang, dia tahu dia berdosa kepada Bapa, dan dia tahu jalan pulang, dan tinggal dia mohon ampun kepada Bapa. Maka dia akan disucikan kembali. Nah, 3 kategori manusia itu ya hidup, ya kan? Sampai sekarang di muka bumi ini. Ya, kalau Anda mewartakan kepada dirham yang hilang, ya memang repot. Makanya makna segala makhluk itu mewartakan kepada segala makhluk. Bayangkan, kepada benda, ya, kepada siapa lagi? Dirham itu kan mata uang. Jadi uang itu harus diwartakan. Mempergunakan uang itu harus untuk kebaikan. Makanya uang itu disimpan di bank, uang itu disimpan di dompet, disimpan di tempat yang aman, biar tidak mencelakakan kita. Coba misalnya kalau kita membawa uang, apalagi bapak-bapak sekalian, tempel duitnya di kening, ndak lama-lama langsung benjol kepala kita kan, 100.000 taruh. Ya. Nah, begitu juga kepada segala makhluk, binatang kan, dan kepada manusia, karena kita adalah makhluk rohani di hadapan Allah. Ya. Bapak-bapak yang terkasih, ya, jelas di situ. Oleh karena kamu ia menjadi miskin, kata Paulus, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Bayangkan, oleh karena kita ia menjadi miskin. Oleh karena kita ia menjadi miskin dalam kebangkitannya, ya kan? Supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Itu kata Paulus. Kita bisa baca dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 9. Nah, dicatat ayat-ayat cantiknya itu supaya nanti orang yang bertanya makna kebangkitan itu apa. Yesus tidak hanya wafat untuk kita, ia juga dibangkitkan untuk kita. Yesus tidak hanya wafat untuk kita, tetapi ia dibangkitkan untuk kita.
Surat Rasul Paulus kepada jemaat, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 15. Cantik tuh, 2 Kor 5:15. Maka berulang kali dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi jelas di situ, Bapak-bapak yang terkasih, ya. Yang membangkitkan Yesus siapa? Ya Allah. Maka berulang kali dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya kan? Yang bisa membangkitkan Tuhan ya Allah, yang bisa membangkitkan Allah ya Tuhan. Jadi sekarang bagaimana manusia bisa membangkitkan Allah? Ya tidak bisa. Allah yang bisa membangkitkan Tuhan. Ini kan sepertinya Allah dan Tuhan itu ya kan berbeda. Ya sama lah. Ya kan? Karena Allah yang bisa membangkitkan dirinya sendiri dan Tuhan yang bisa membangkitkan dirinya sendiri. Tetapi di sini ditulis Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ada kita mempertanyakan ketuhanan Yesus. Yesus itu adalah 100% Tuhan, Yesus itu adalah 100% manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Dia solider kepada manusia. Solidaritas. Nah, itu harus dipahami. Orang bertanya, kok Tuhan orang Kristen itu manusia? Dia solider dengan manusia, solidaritas. Dalam kitab Kejadian, makanya baca kitab-kitab perjanjian lama itu kan. Ya. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Ya kan? Dan membuatnya secitra dengan Allah, secitra, segambar, berarti sama, serupa, ya kan? Dan diberinya ruah, roh, ya. Bapak-bapak yang terkasih, ya, kita bisa lihat di situ. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga dengan oleh kuasanya. Ya, 1 Korintus 6 ayat 14. Lihat juga 2 Korintus 4 ayat 14 dan Roma 8 ayat 11. Nah, itu ayat-ayat kunci yang mesti kita menjadi pegangan kita untuk menjelaskan kepada orang yang bertanya tentang makna kebangkitan. Ya, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 1 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 4 ayat 14, Roma 8 ayat 11. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Allah akan demi Yesus membawa mereka yang telah meninggal bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ini jelas di situ. Jadi yang bisa membawa kita ke hadapan Allah yang telah meninggal itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita ini kan lebih tepatnya meninggal dunia. Itu bagus istilah Indonesia. Kalau mati itu kan ada dua makna. Mati itu meninggal dunia, ada juga mati yang tidak akan berjumpa dengan Allah sama sekali. Jadi hukuman yang paling terberat adalah tidak berjumpa dengan Allah sama sekali ketika kita berada di akhirat. Mengapa? Karena berjumpa dengan Allah itu ya hanya bisa melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama di kolong langit ini yang dapat menghantar kita ke hadapan di surga, ke hadapan Bapa di surga, selain nama Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat mengantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Makanya Yesus melaksanakan kehendak Bapaknya di surga. Tetapi mengapa Yesus mati? Karena dosa-dosa kita. Nah, itulah dia, karena Allah Maha Pengasih, dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini.
cinta Allah, maka disebut Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Yang menyebabkan kita lalu terputus hubungan dengan Allah adalah iblis, hawa nafsu kita, dan keduniaan kita. Kan Adam dan Hawa bukan dia malah minta ampun dengan Allah, malah saling menyalahkan. Perempuan yang kau beri di samping aku tuh Tuhan, dia yang menyebabkan aku berdosa tuh, kata manusia lelaki atau yang disebut Adam. Hawa bilang itu ular Tuhan yang menyebabkan aku berdosa. Jadi bukan dia mohon ampun. Orang tuh mohon ampun kepada Allah. Saya yakin dan percaya kalau jawaban Adam dan Hawa pada waktu itu bukan seperti itu, Allah akan tetap menyelamatkan Adam dan Hawa walaupun dia melakukan pelanggaran yang berat. Tetapi persoalannya, Adam dan Hawa tidak bertobat. Dia justru saling menyalahkan. Begitu juga kalau ular, ya tidak diberikan kesempatan karena memang dia sudah menghujat Allah. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus itu sadari, pahami. Kristus disalibkan oleh karena kelemahan kita. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi karena kuasa Allah dia hidup. Begitu pula kami adalah lemah dalam dia dan mati bersama dengan dia. Tetapi kami akan hidup bersama dengan dia karena Allah. 2 Korintus 13 ayat 4. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih ya, kalau udah berbicara tentang makna kebangkitan, kita harus alkitabiah, kita harus biblis, ya, Bible, biblis, ya, alkitabiah. Jadi jangan menggunakan makna kebangkitan itu tidak alkitabiah, tidak biblis, nanti sesat kita. Kebangkitan Kristus tidak hanya merupakan dasar dan awal iman Kristen. Bagi gereja sekarang, Paskah adalah juga perayaan yang paling besar atau terbesar. Maka bagi gereja itu, Paskah adalah perayaan yang paling besar. Berbeda dari perayaan Natal, liturgi Paskah tidak hanya merupakan pengenangan akan kebangkitan Kristus, karena peristiwa kebangkitan sebetulnya pengalaman para murid. Betul kan? Peristiwa kebangkitan itu adalah pengalaman para murid kan? Ya. Maka disebut dengan iman warisan para rasul. Ya, di kisah para rasul, di surat Rasul Paulus itu ditekankanlah semuanya itu. Selain itu, kebangkitan Kristus sendiri tidak termasuk sejarah manusia. Jadi harus dipahami bahwa kebangkitan Kristus itu bukan sejarah manusia, tidak termasuk sejarah manusia. Maka juga tidak dapat dikenangkan, ya, karena bukan sejarah manusia itu. Memang pada hari Paskah dirayakan kemuliaan Kristus yang dilambangkan dengan lilin Paskah yang dinyalakan dengan api baru, lambang kebaruan hidup. Jadi lilin Paskah ya adalah suatu makna yang dinyalakan dengan api baru, lambang kebaruan hidup. Dikenangkan juga peristiwa penampakan khususnya kepada para wanita sebagaimana diceritakan dalam Injil. Jadi luar biasa. Tokoh wanita atau perempuan diangkat citranya oleh Allah yang dulunya adalah kaum kelas 2, bahkan kaum kelas 3, bahkan dianggap sebagai hanya 80% ya manusia. Jadi zaman dulu kan perempuan itu apalah perempuan kan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jelas di situ. Nah, coba kita lihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam kisah Injil yang paling ditonjolkan adalah makam kosong kan? Kalau kita baca itu kan, yang ditonjolkan itu kan makam kosong. Wanita-wanita menemukan makam terbuka dan oleh malaikat diterangkan mengapa demikian. Jadi luar biasa. Malaikat Allah itu yang menerangkan ya tentang mengapa terjadi demikian. Makam kosong sendiri belum menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Jadi makam kosong itu tidak menjelaskan Yesus bangkit atau belum menjelaskan Yesus bangkit. Oleh karena itu, penemuan makam kosong juga tidak boleh dipandang sebagai dasar dan awal iman akan kebangkitan. Jadi makam kosong itu maknanya ya makam kosong. Sebaliknya dari Markus 16 ayat 6,
kelihatan bahwa kekosongan makam meneguhkan iman akan kebangkitan. Jadi Markus itu menjelaskan bahwa kekosongan makam meneguhkan iman akan kebangkitan. Ia telah bangkit. Jadi makam kosong itu tidak ada makna, tetapi makam kosong itu menjelaskan bahwa ia telah bangkit. Menjelaskan, ya, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Atas dasar itu boleh disimpulkan bahwa iman akan kebangkitan tidak mulai dengan penemuan makam yang kosong, melainkan dengan penampakan. Jadi jelas di situ. Saya ulangi lagi ya Bapak-bapak yang terkasih. Atas dasar itu boleh disimpulkan bahwa iman akan kebangkitan tidak mulai dengan penemuan makam yang kosong, melainkan dengan penampakan. Bahkan harus dikatakan bahwa makam kosong sebetulnya tidak memberi keterangan baru mengenai kebangkitan Yesus. Itu kita bisa lihat menurut Matius bab 28 ayat 11 sampai 15. Malah membingungkan sementara orang. Ya kan, makam kosong membingungkan sementara orang. Barangkali harus dikatakan bahwa dengan kata-kata malaikat sebenarnya dirumuskan iman gereja perdana sendiri akan kebangkitan. Jadi dengan kata-kata malaikat itulah ya dirumuskan iman gereja perdana sendiri akan kebangkitan. Namun seandainya makam itu tidak kosong sebagaimana pernah dikatakan orang, sulit dapat dipahami bagaimana para murid dapat tetap mempertahankan iman mereka akan kebangkitan Kristus. Nah, jadi ini perlu dipahami benar oleh kita pengikut Kristus. Yang terpenting dalam liturgi Paskah adalah liturgi pembaptisan dengan pemberkatan air dan pembaruan janji baptis, karena menurut Paulus pembaptisan berarti partisipasi kita dalam misteri Paskah. Jadi Bapak-bapak ya, dalam ya misa atau liturgi gereja Katolik itu ya, itu yang terpenting dalam liturgi Paskah adalah liturgi pembaptisan dengan pemberkatan air dan pembaruan janji baptis, karena menurut Paulus pembaptisan berarti partisipasi kita dalam misteri Paskah. Jadi Bapak-bapak, mungkin sudah beberapa waktu lalu atau beberapa tahun yang lalu ya kan, Pak Agus bertanya kan, ya, makna pembaptisan itu. Pembaptisan itu berarti partisipasi kita dalam misteri Paskah. Jadi kalau kita tidak mau dibaptis, berarti kita tidak mau berpartisipasi dalam misteri Paskah. Kata misteri itu adalah rahasia ilahi, kehendak Allah, rancangan Allah. Banyak yang bertanya-tanya, apa itu misteri? Misteri itu bukan cerita misteri, ya kan, atau mistis. Tidak, misteri itu adalah suatu rahasia Allah bagi karya agung Allah untuk menyelamatkan umat manusia dengan wafat Yesus dan kebangkitan Yesus. Maka penampakan itu adalah misteri yang hanya bisa diwariskan oleh para rasul dan 500 orang yang sudah melihat penampakan itu. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, misteri itu hanya bisa dipahami dengan makna pembaptisan kita, partisipasi kita akan misteri Paskah itu. Itulah pembaptisan kita. Maka kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan kita bisa masuk dalam misteri Paskah itu. Nah, jadi jelas, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Jadi kita yang sudah dibaptis ini dibaptis dalam kematiannya karena dosa-dosa. Makanya ketika orang dibaptis, dosa-dosanya dihapus karena ya kan, kematian Yesus itu. Maka kita harus dibaptis. Bagaimana kok Yesus meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Bertanya lagi. Ya kan? Kalau Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu menyimbolkan bahwa dialah anak Allah yang diurapi Allah. Ya. Tetapi baptisan kita ya
itu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Maka forma baptis itu kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu formanya yang sah. Ya. Nah, tradisi-tradisinya ya itu urusan masing-masing gereja. Ada yang bertanya yang betul tuh baptis Islam. Ya kan? Nah, gereja juga harus kontekstual. Kalau orang sakit Islam, matilah dia. Ya kan? Makanya baptis Islam itu ya dialihkan dengan baptis dengan ya simbol air baptis itu ditaruh atau dicurahkan di dahinya. Ya kan? Kalau orang sakit dibaptis Islam, matilah dalam nama Bapa Islam. Tahu-tahu udah mati dia. Jadi baptis Islam dan baptis, ya kan? Itu tetap ada dalam tradisi. Gereja Katolik juga ada tradisi baptis Islamnya. Gereja di Malang itu masih ada kolam baptisan itu di dalam gerejanya. Cuman tidak digunakan lagi ya karena sudah ya digantikan dengan baptis ya, dengan bejana baptis ya, air baptis di dahi itu. Yang tidak ada itu baptis percik, tidak ada orang dibaptis dengan percikan ya. Jadi itu harus dipahami. Nah, kembali ke konteks ini. Jadi bapak-bapak yang terkasih sudah memahami bahwa kita harus tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka kita dibaptis itu kita diangkat menjadi putra-putri Allah, boleh menyebut Tuhan itu Bapa, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisah Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, hidup baru bersama Kristus, memperoleh karunia keselamatan karena wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Begitu. Ya, itu bisa kita baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3 sampai 4. Pembaptisan adalah ungkapan dan pengakuan iman kita akan Kristus yang bangkit. Jadi pembaptisan kita itu adalah ungkapan dan pengakuan iman kita akan Kristus yang bangkit. Jadi bapak-bapak yang terkasih yang belum dibaptis silakan dibaptis. Karena itu adalah ungkapan dan pengakuan iman kita akan Kristus yang bangkit. Maka anehlah ada orang yang dibaptis lalu tidak percaya akan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu seperti ya 3 kategori tadi ya. Apakah dia termasuk benda yang hilang, binatang yang hilang, atau anak yang hilang, atau manusia yang hilang. Jadi ada 3 simbol kan, benda ya, binatang, atau manusia yang hilang. Pembaptisan adalah ungkapan dan pengakuan iman kita akan Kristus yang bangkit. Maka pembaptisan itulah yang merupakan pusat dan pokok perayaan Paskah dan disusul perayaan syukur Ekaristi atas karya keselamatan Allah itu. Nah itu. Jadi setiap waktu, setiap hari itu kita merayakan ucapan syukur. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, ya kan? Jadi bapak-bapak yang terkasih luar biasa.